posisi pasukan pemanah kaum muslimin, yang kemudian keadaan pun berbalik. Baik. Mauqifur Rasul al-Basil iza amali tatwib. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, kepahlawanan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika serangan balik ini terjadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin fi mafrazatin saghirat tis'at nafarin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di sebuah pasukan kecil yang hanya terdiri dari 9 orang kaum muslimin. Jadi yang bertugas untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat hanya 9 orang, sisanya mereka telah dibagikan ke saf-saf para pejuang sesuai dengan posisi-posisi yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal peperangan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawasi setiap gerak-gerik yang terjadi di medan pertempuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyaksikan apa yang sekarang sedang terjadi atas umat beliau. Bagaimana mereka dikejutkan oleh serangan para penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua pilihan. Beliau selamatkan diri beliau dan 9 orang yang kini sedang berada di akhir pasukan dan kembali ke kota Madinah dengan selamat. Nah, beliau berada di akhir pasukan. Jadi kalau beliau mau pergi bersama 9 orang tersebut, beliau pasti selamat sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang bersama beliau itu juga pasti akan selamat. Atau pilihan kedua, mereka mengingatkan kaum muslimin bahwasanya di belakang mereka sedang ada pasukan berkuda yang siap menerkam mereka. Namun ketika itu terjadi, kaum musyrikin akan mengetahui posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menghafal persis bagaimana suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sekarang punya dua pilihan. Ya, menyelamatkan diri beliau dan pasukan yang bersama beliau, atau bertaruh, mengorbankan nyawa beliau untuk memperingatkan kaum muslimin yang lain akan serangan yang datang dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan kira-kira menurut antum, mana di antara dua pilihan ini yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi adalah sosok manusia yang teramat sangat cinta dan peduli terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada saat itu tidak memperdulikan keselamatan beliau demi menjaga keselamatan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat suara beliau setinggi-tingginya. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat untuk berkumpul di sekitaran beliau membentuk satu pertahanan. Jadi yang semula berada di sebelah kanan, berada di depan, berada di arah kiri, semuanya kembali kita berkumpul di satu tempat. Namun yang teramat sangat disayangkan, suara ini terdengar oleh kaum musyrikin sebelum kaum muslimin. Yang semula kaum musyrikin hendak menyerang kaum muslimin, akhirnya mereka berbalik mencari dan menuju sumber suara tersebut. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk membunuh Rasulullah SAW, dikarenakan saat itu yang menjaga Rasulullah hanya beberapa orang saja. Namun di sisi lain kaum muslimin pun berusaha untuk menembus pasukan kaum musyrikin, untuk memenuhi panggilan Nabi SAW dan untuk bersegera melindungi dan menyelamatkan Nabi SAW, karena mereka tahu betapa besar kobaran semangat orang-orang musyrikin untuk memadamkan cahaya Islam. Dan cara terbaik untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan membunuh baginda Muhammad SAW. Itu cara terbaik.
Maka serentak semua pasukan yang masing-masing memiliki target, mereka berbalik arah, semua mereka menargetkan segelintir manusia yang sedang ada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian kaum muslimin melihat keadaan yang berbalik tersebut, mereka hampir kehilangan kesadaran mereka. Kacau, kocar-kacir saf mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang sekiranya akan menimpa mereka. Di antara kaum muslimin ada yang lebih memilih lari, kabur, sampai mereka berhasil memasuki kota Madinah. Ada sebagian yang melarikan diri ke puncak gunung, meninggalkan medan pertempuran hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dalam keadaan genting tersebut, sebagian ada yang tidak memikirkan hal-hal lain selain keselamatan dirinya semata. Kemudian ada sebagian yang lain yang memutuskan untuk bercampur dengan pasukan kaum musyrikin agar samar, sehingga apa? Sehingga tidak dikenal. Yang karena itu terjadi musibah yang lebih besar. Akhirnya karena mereka bercampur dengan pasukan kaum musyrikin, pasukan kaum muslimin yang tetap kukuh untuk berjuang, mereka akhirnya saling berhadapan, muslim dengan muslim saling berhadapan. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang membunuh sebagian yang lain. Misalnya sahabat Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah radhiyallahu taala. Pasukan dikira seorang musyrik, disangka seorang musyrik, maka maju seorang muslim yang kemudian Hudzaifah berteriak, "Jangan bunuh dia, itu bapakku dan dia adalah seorang muslim." Namun suaranya tersebut itu sedikit lebih lambat daripada ayunan pedang yang kemudian membunuh ayahnya. Beliau melihat ayahnya wafat, mati syahid pada perang Uhud tersebut di tangan seorang muslim. Akan tetapi apa yang terjadi kepada Hudzaifah? Apakah beliau kehilangan kesadaran? Apakah kemudian beliau benci? Apakah kemudian beliau berpikir untuk balas dendam? Yang terucap dari mulut beliau pada saat itu adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Sehingga para sahabat berkata, demi Allah, sungguh kebaikan itu terus menerus dan selalu terlihat pada diri Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Beliau adalah sahabat yang selain dipercaya untuk menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah SAW, sampai beliau mendapatkan laqab apa? Sahibu sirrin Nabi SAW, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih aman, tidak ada yang lebih mampu menjaga melainkan Hudzaifah radhiyallahu taala, sehingga Nabi SAW menunjuk beliau untuk menyimpan amanah-amanah Nabi SAW. Jadi kaum muslimin itu betul-betul terpukul, betul-betul berada dalam keadaan kacau, sampai sebagian di antara mereka itu berpikir untuk meminta bantuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, jemaah sekalian? Dedengkotnya orang-orang munafik. Mereka ingin meminta bantuan Abdullah bin Ubay agar meminta keamanan kepada Abu Sufyan. Jadi orang Arab dulu mereka masih istilahnya ada jaminan. Kalau seseorang memberikan keamanan dan permintaan keamanan ini diterima, maka kelompok lain tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Ada sebagian di antara mereka yang berpikir untuk menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul, meminta keamanan pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu berusaha meminta agar Abdullah bin Ubay bin Salul ini bernegosiasi dengan Abu Sufyan agar tidak membunuh mereka. Hampir saja itu terjadi. Kemudian keadaan tersebut semakin kacau ketika berita terbunuhnya Rasulullah SAW terdengar. Jadi kaum musyrikun menyuarakan bahwasannya Muhammad SAW telah terbunuh.
Maka di situ orang-orang musyrikun semakin bertambah semangat. Sementara pasukan kaum muslimin kehilangan semangat mereka. Karena Nabi SAW telah terbunuh. Sampai di antara mereka apa yang terjadi? Mereka melepas senjata mereka dan mereka mengangkat tangan mereka sebagai bentuk dia sudah menyerah, dia sudah tidak ingin lagi terjadi pertempuran karena Nabi SAW sudah wafat. Kemudian melintaslah Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu, melihat apa yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin di mana mereka telah menyerah, melepas semua senjata mereka, mengangkat tangan-tangan mereka. Kemudian Anas ibn Nadhr bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kalian membuang dan melemparkan senjata-senjata kalian? Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW telah terbunuh. Maka lihat bagaimana sikap Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala. Kemudian kehidupan apa yang kalian cari setelah wafatnya Nabi SAW? Bangkitlah, ambil senjata kalian, cari kematian sebagaimana Nabi SAW wafat. Kan tidak ada lagi kehidupan bagi kita kaum muslimin setelah Nabi SAW wafat. Daripada kalian menyerah, daripada kalian seperti ini, ambil senjata kalian, raih syahadah sebagaimana yang telah didapatkan oleh Nabi SAW. Maka ucapan inilah yang mengembalikan semangat kaum muslimin. Mereka pun mengambil senjata-senjata mereka. Kemudian mereka mulai melanjutkan perjuangan mereka. Adapun Anas ibn Nadhr, beliau terus maju, membelah saf kaum musyrikin. Kemudian beliau dilihat oleh sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Sa'ad berkata, "Aina ya Aba Umar? Mau kemana engkau wahai Abu Umar?" Anas berkata, sungguh aku telah mencium aroma surga di lembah Uhud ini. Jadi maksudnya aku sekarang sudah mencium aroma surga. Tinggal selangkah lagi untuk aku dapatkan surga tersebut. Maka aku ingin mengejar surga. Maksudnya aku ingin terus maju berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah anugerahkan kemenangan atau aku mendapatkan surga. Dan beliau pun terus maju sampai akhirnya Allah menganugerahkan beliau dengan syahadah. Dan antum tahu jemaah sekalian, tubuh beliau itu dipenuhi oleh 80-an tebasan pedang, tusukan tombak, tancapan panah, sampai jasad beliau tidak ada satu orang pun yang mengenal. Saking luka yang menyeluruh di seluruh tubuh beliau, tidak ada satu orang pun yang mengenali beliau, kecuali saudari beliau yang mengenali beliau dari bentuk jari jemari beliau. Saking tubuhnya secara keseluruhan itu sudah bersimbah darah, penuh dengan luka, tidak ada yang mengenal beliau radhiyallahu taala. Hanya saudarinya yang mengenal dari jari. Coba bayangkan. Hanya itu bagian yang masih bisa dikenali dari tubuh sahabat Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian ada sahabat yang lain, Thabit ibnu Dahdah. Beliau menyeru kepada kaumnya, wahai masyarakat Ansar, seandainya Nabi Muhammad SAW telah meninggal, tidak ada alasan bagi kalian untuk menyerah. Majulah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggal. Majulah untuk agama kalian. Ini sahabat siapa? Thabit ibnu Dahdah. Tayyib. Fa innallaha mudhaffirukum wa nasirukum. Majulah karena Allah pasti akan memenangkan kalian, Allah pasti akan menolong kalian. Maka sejumlah kaum Ansor bangkit berkumpul di sekitar Thabit. Kemudian mereka pun berusaha untuk terus melanjutkan perjuangan mereka sampai kemudian datang kepada mereka pasukan penunggang kuda kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid, dan semuanya pun Allah anugerahkan syahadah. Thabit ibnu Dahdah dan kabilah beliau dari kalangan kaum Ansar semuanya gugur di tangan pasukannya Khalid ibnu Walid radhiyallahu taala. Baik.
Akan tetapi beberapa kejadian kecil ini, ya, ketika kaum muslimin melihat perjuangan sebagian saudaranya yang lain yang meskipun pada akhirnya mereka mati syahid, itu sedikit banyak berdampak pada kejiwaan kaum muslimin. Melihat perjuangan saudara-saudara mereka yang tidak surut bahkan pada keadaan segenting itu mengembalikan ruh, ya, keimanan kepada sebagian kaum muslimin yang lain. Yang tadi ke atas gunung mereka kembali, yang sudah mengambil arah untuk menghubungi pasukan Abdullah bin Ubay bin Salul mereka kembali. Mereka semua berkumpul untuk melanjutkan perjuangan mereka, untuk berjuang membela agama mereka. Baik. Kemudian pertarungan atau bagian peperangan yang paling panas itu terjadi di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seluruh fokus kaum musyrikin sekarang sedang tertuju kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika pasukan kaum muslimin masing-masing sedang sibuk dengan serangan orang-orang musyrikin, ya, ada satu bagian dari medan pertempuran tersebut yang justru itu mengambil alih semua pertempuran yang ada di medan perang. Yang semula pertempuran terjadi di sana sini dan di sini tidak ada pertempuran, sekarang semua pertempuran tersebut itu mengerucut kepada satu titik, seolah-olah medan perangnya pindah ke titik tersebut saja. Yaitu di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Uhud itu dilindungi atau dikelilingi oleh 9 orang. 7 orang dari kaum Ansar dan 2 orang dari kaum Muhajirin. Falamma rahaquhu qala man yarudduhum 'anna wa lahul jannah aw qala huwa rafiqi fil jannah. Ketika mereka sudah mendekat dan betul-betul di situ keadaan, ya, benar-benar berbahaya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabat beliau, siapa di antara kalian bersembilan yang maju untuk mencegah dan melawan mereka dan baginya surga, atau di dalam beberapa riwayat disebutkan dia akan menjadi pendampingku di dalam surga. Ya, tentunya yang ada di sekitaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berlomba-lomba. Jaminan surga, bukan hanya surga, akan tetapi kebersamaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Semuanya kesembilannya maju, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk salah seorang dari sahabat dari kalangan Ansar. Maka ia pun maju, ia memberikan perlawanan yang begitu luar biasa, namun jumlah pasukan kaum musyrikin yang benar-benar di luar kemampuan mereka menjadikan ia pun gugur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ucapan tersebut, siapa di antara kalian yang tersisa yang mau maju menghalau mereka, baginya surga atau ia akan menjadi pendampingku di dalam surga. Maka majulah sahabat Ansor yang lain. Sampai akhirnya ketujuh sahabat Ansor mereka Allah anugerahkan dengan syahadah. Mereka semua mati syahid dalam rangka membela, dalam rangka menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keadaan tersulit di zaman Nabi di usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keadaan tersulit, tergenting di dalam hidup beliau, ketika di sisi beliau hanya tersisa berapa orang? 2 orang dari kalangan Muhajirin. Ada yang tahu siapa 2 orang ini? Umar? Tidak, Umar sedang ada di medan perang. Abu Bakar, beliau juga sedang ada di medan perang. Antum sebut ya, 2 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ahsan, barakallahu fiik. 1, yang kedua
Bukan yang lain. Talhah ibnu Ubaidillah, ya. Dua sahabat ini yang tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sekian ratus orang kaum musyrikin. Hanya dua orang. Namun kedua orang ini terkenal dengan kemampuan perang mereka. Bahkan mereka adalah pemanah terhandal yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Maka kedua orang ini dengan semua anak panah yang tercecer di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanah siapapun yang datang ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumpulkan anak panah yang tercecer kemudian diletakkan di kantung panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, panahlah mereka, tebusanmu adalah ibu dan bapakku. Nabi tidak pernah menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Dan ini adalah kebanggaan yang beliau miliki. Tidak ada satu orang pun yang Nabi pernah berkata kepadanya, fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah ibu dan bapakku, kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas di saat tersulit tersebut. Nabi kumpulkan setiap panah yang datang ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Sa'ad, lempar wahai Sa'ad, panahlah mereka. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Akan tetapi anak panah, ya, itu hanya melesat satu, jemaah sekalian. Artinya kalau satu kena, yang lain terus maju. Ya. Sehingga berkumpullah beberapa tokoh perangnya Quraisy di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi itu dibentengi dengan dada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Tapi orang Quraisy tidak menargetkan kedua orang ini. Mereka hanya menginginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Utbah ibn Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sampai terbelah kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbelah maksudnya di situ apa? Luka, ya, bukan yang terbelah. Maksudnya menganga kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkena antum tahu rubaiyah? Kita punya gigi kelinci dua, ya, dua gigi bagian tengah. Nah, gigi sebelah kanan dan kirinya itu namanya rubaiyah. Ya. Rubaiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau giginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian kanan bawah itu pun terkena lemparan tersebut sampai terbelah mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanggal bibir beliau tersebut dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian maju, ya, pahlawan perang yang lain oleh orang musyrikin, yaitu Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian dibelahlah pelipis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang Abdullah ibn Qami'ah memukul dan menebas pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang, ya, dan meninggalkan bekas, namun tidak berhasil menembus zirah besinya Nabi, karena beliau menggunakan dua zirah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berhasil menembus, namun pukulan tersebut meninggalkan rasa sakit, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbulan-bulan setelah peperangan Uhud. Kemudian tidak cukup dengan tebasan tersebut, Ibnu Qami'ah melayangkan, ya, pukulan yang lain tepat di bagian pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdarah. Dan dengan sombongnya dia berkata, khudha ana ibnu Qami'ah, ya, terimalah, aku adalah Ibnu Qami'ah. Jadi ingat namaku wahai Muhammad, aku yang melukaimu, aku yang memukulmu, aku adalah Ibnu Qami'ah. Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akma'akallah, semoga Allah membinasakanmu. Dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Setelah selesai perang Uhud, Abdullah Ibnu Qami'ah ini dia pergi untuk menggembalakan kambingnya ke daerah gunung. Kemudian setelah sampai puncak gunung, dia ditanduki oleh kambingnya sendiri sampai ia terlempar dari puncak gunung sehingga badannya hancur. Ya, itu akibat yang dia dapatkan dari pukulannya, karena dengan sombongnya dia berkata, ingat pukulanku ini, ingat luka ini, ingat aku Abdullah ibnu Qami'ah.
Kemudian di dalam As-Sahih bahwasanya Nabi SAW itu tanggal gigi beliau, kepala beliau terbelah atau luka, kemudian darah itu mulai menyelimuti tubuh Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah. Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung sementara mereka melukai kepala nabi mereka, menanggalkan gigi nabi mereka, padahal nabi tersebut mengajak mereka kepada Allah. Di situ turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki kuasa dan wewenang apapun. Engkau berkata bahwasannya bagaimana mungkin mereka akan beruntung. Engkau tidak memiliki hak tersebut. Bisa jadi Allah memberikan atau menerima taubat mereka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, dan bisa jadi juga mereka Allah siksa atas kezaliman mereka. Artinya ya bukan serta-merta dengan itu kemudian kita katakan mereka akan terhalangi dari hidayah. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki kuasa. Dan ingat, hidayah ada dua, hidayatut taufiq wal irsyad wa al-irsyad wa hidayatut taufiq. Hidayah untuk membimbing dan mengajak orang lain kepada kebaikan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan hidayah ke jalan yang lurus, yaitu dengan mengajak dan mendakwahi. Adapun hidayatut taufiq, memberikan atau menjamin bahwasannya orang tersebut akan mengikuti kebenaran, itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Ini ayat yang menjadi dalil. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Wala syakka anna al-musyrikin kanu yahdifuna al-qada' ala hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa anna al-Qurashiyaini Sa'd bin Abi Waqqas wa Talhah bin Ubaidillah qama bi butulatin nadirah. Ya, tanpa diragukan, ya kita semua mengetahui bagaimana ambisi besar orang-orang musyrikin untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ambisi dan semangat tersebut terhalangi oleh keberadaan dua orang Quraisy, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tidak ada celah bagi mereka untuk bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya selama kedua orang tersebut masih berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang terjadi, ya sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari, mereka berdua terus berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sampai tubuh mereka itu sudah sempoyongan jamaah sekalian. Namun tidak surut mereka, tidak mundur mereka, tetap dada mereka menghadap ke musuh untuk menghalau senjata musuh agar tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjuangan atau pertempuran itu terus terjadi sampai akhirnya semua pasukan kaum musyrikin yang berada di sekitar Nabi itu yang maju tumbang, yang maju tumbang, yang maju tumbang terus seperti itu. Dan kedua sahabat ini sudah betul-betul ya penuh dengan luka. Talhah bin Ubaidillah, jari jemari tangan beliau itu sudah terputus akibat menangkis tebasan pedang dengan tangannya tanpa ada tameng sama sekali. Putus jari jemari beliau. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin melihat manusia yang orang syahid yang sebagian tubuhnya telah berada di surga, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Dan perjuangan mereka terus mereka lakukan sampai akhirnya para sahabat mulai berdatangan dan langsung mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan begitu banyak serangan yang datang dan hanya berdua. Namun mereka berhasil mengulur waktu, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir mereka tentunya tidak punya target untuk bisa mengalahkan semua kaum musyrikin.
Ana yakin antum pun akan tahu bahwasanya mereka hanya berusaha untuk mempertahankan agar Nabi SAW tidak terbunuh, sehingga pasukan kaum muslimin itu yang tadi mendengar panggilan Nabi itu akan datang dan berkumpul di sekitaran Nabi SAW. Dan benar, ketika pasukan kaum muslimin berkumpul di sekitaran Nabi, mereka berdua dibawa ke tenda untuk diobati. Dan didapati pada tubuh Talha bin Ubaidillah misalnya itu ada 39 tebasan pedang. Ya, kalau kita itu 39 itu kayaknya sudah mati jemaah sekalian. Ya. Tapi ada sebuah keinginan besar, ya. Ada keimanan di dalam dada mereka yang membuat bahkan dalam keadaan seperti itu pun mereka itu tidak merasakan sakit. Dan mungkin ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, ya, dzaqa ta'mal iman, yang mereka itu telah merasakan manisnya iman. Sehingga tebasan pedang itu tidak ada apa-apanya, bahkan mereka menginginkan gitu. Mereka itu menginginkan syahadah, mereka mencari tebasan pedang itu agar mereka apa? Agar mereka mendapatkan kemuliaan syahadah. Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, setiap kali peperangan beliau hanya berdoa kepada Allah agar diberikan syahadat. Namun beliau meninggal karena penyakit taun berbaring di atas pembaringan beliau. Keimanan itu mungkin yang kita sekarang itu tidak pernah menyentuhnya, sehingga sholat berjamaah saja untuk kita masih terasa berat. Pusing sedikit saja kita mungkin akan meninggalkan agenda dan rutinitas kebaikan kita. Belum alasan-alasan yang lain yang kita pandai mengucapkannya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'athira. Padahal manusia tahu akan hakikat dirinya sendiri walaupun ia mengucapkan berbagai alasan. Kita bilang begini, kita bilang begitu, sejatinya kita tahu keadaan kita seperti apa. Inilah yang menjadikan badan mereka sudah tertebas pedang, sudah terkena tombak, sudah terkena panah, namun mereka masih tegak berdiri. Ketika pasukan kaum muslimin sudah datang, Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lain sudah datang di sekitar Nabi SAW. Di situ mereka tumbang, tidak meninggal, namun di situ mereka langsung ambruk jamaah sekalian. Lihat bagaimana kekuatan itu. Ya, mereka mengeluarkan kekuatan atas dasar keimanan itu, dan iman itu yang menjadikan mereka itu bisa berdiri sampai detik-detik ya yang begitu sulit itu berlalu. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau antum masih bertanya ketika antum mendengar, marilah kita memahami Al-Quran dengan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mari kita pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Antum masih bertanya kenapa harus pemahaman para sahabat? Antum tidak pernah berada di posisi seperti ini. Kita tidak pernah berada dalam keadaan segenting ini, di mana keimanan kita benar-benar diuji. Allah jamaah sekalian, mungkin kalau kita berada pada keadaan seperti ini, kita tidak akan lagi melihat keimanan, kita tidak akan lagi melihat seperti ini. Mungkin kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang munafik yang lebih milih untuk kembali menyelamatkan harta keluarga dan jiwa mereka. Kalau antum masih ragu kenapa pemahaman mereka yang harus kita ikuti, ini alasannya. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya sosok yang paling mereka cintai. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah ragu walaupun seberat bulu. Tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Mereka rela untuk mengorbankan semua yang mereka miliki, bahkan jiwa raga mereka untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Belum masuk waktu isya. 1 menit lagi. Taib. Kemudian detik-detik genting tersebut pun berlalu. Sahabat satu demi satu telah datang ya ke sekitar Nabi SAW
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan datangnya mereka itu harus melewati kaum musyrikin. Karena bayangkan mereka yang berada di depan dan kaum musyrikin sudah berada di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk bisa sampai mereka juga harus melakukan perlawanan kepada kaum musyrikin. Namun keinginan mereka untuk segera melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan siapapun yang berdiri di hadapan mereka itu tumbang. Kayak orang mengayunkan senjata tidak mikir lagi, yang terpenting sekarang saya segera untuk mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, kita lanjutkan sedikit setelah azan insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala dalam sahih beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Abu Bakar pernah bercerita, "Lamma kana yaum Uhud insarafa an-nasu kulluhum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika perang Uhud terjadi, seluruh sahabat itu maju untuk berperang, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar, semua pun hendak kembali untuk segera menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akulah orang yang pertama yang kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kejauhan aku melihat ada satu orang yang berdiri menjaga semua serangan orang musyrikin yang tertuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun berkata, kun Talha, fidaka abi wa ummi, kun Talha, fidaka abi wa ummi. Ya, semoga orang itu adalah Talha, semoga orang itu adalah Talha. Karena aku tidak rela kebaikan yang seharusnya aku mendapatkannya didapatkan oleh orang lain. Adapun jika itu Talha, itu lebih ringan karena Talha adalah kaum. Artinya beliau memiliki ghibtah, ya.
Bukan iri yang mengharapkan kebaikan itu hilang dari orang yang didengkikan, enggak. Beliau merasa betapa beruntungnya orang tersebut berada dalam keadaan segenting ini, ya, di hadapan Rasulullah SAW, berdiri menjaga Nabi SAW yang dicemburukan oleh Abu Bakar. Betapa besarnya pahala orang ini, gitu. Semoga dia Talha. Kemudian aku pun bersegera untuk bergabung. Kemudian di tengah jalan aku berpapasan dan bertemu dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan ia itu bersegera untuk menuju Nabi SAW bak seekor burung. Ya. Kemudian kami berdua pun segera menuju kepada Rasulullah SAW, dan ternyata memang benar. Laki-laki yang berdiri terakhir untuk melindungi Nabi SAW adalah Talha bin Ubaidillah. Dan Nabi SAW, ya, ketika kedua sahabat ini datang, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, disitulah Talha tumbang. Maka Nabi SAW bersabda, "Dunakum akhakum faqad aujab." Ya, urusilah saudara kalian karena dia telah betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik, namun dia sudah sampai kepada ambang batasnya. Namun ketika mendengar suara Nabi SAW tersebut, mereka berdua melihat ternyata Nabi SAW pecah bagian mulut beliau dan telah tanggal gigi beliau, dan ternyata tersisa sebuah cincin besi yang nyangkut di dalam mulut beliau. Dua cincin besi dari anak panah itu menancap di bagian mulut beliau. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hendak mencabutnya, di situ Abu Ubaidah berkata, "Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, jangan engkau cabut, biar aku yang mencabutnya." Akhirnya pelan-pelan, ya, Abu Ubaidah menggigit tancapan besi tersebut, kemudian ditarik pelan-pelan dengan gigi beliau agar tidak menyakiti Nabi SAW, dan besi yang pertama pun terlepas bersamaan dengan salah satu di antara giginya Abu Ubaidah ibnul Jarrah pun ikut terlepas. Kemudian ketika Abu Bakar hendak melepas yang lain, Abu Ubaidah kembali berkata, "Aku memohon kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau lepas, biar aku yang melepaskannya." Kemudian Abu Ubaidah menggigitnya dan kembali besi tersebut terlepas bersamaan dengan salah satu gigi dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setelah itu Nabi SAW kembali mengingatkan, "Urusilah saudara kalian Talha, ya, karena dia telah sampai kepada ambang batasnya, segera obati dia." Dan kami pun mengobati Talha. Kemudian tidak beberapa lama berkumpullah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain, dan di antara sahabat-sahabat tersebut yang paling pertama datang adalah Abu Dujana. Antum ingat? Yang memiliki sorban kematian, ya, yang memiliki sorban kematian yang dipercaya oleh Nabi untuk berperang dengan menggunakan pedangnya Nabi SAW. Ada Mus'ab ibn Umair, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Sahal ibn Hanif, Malik ibn Sinan, orang tua dari Abu Sa'id al-Khudri. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, Hatib ibn Abi Balta'ah, dan sahabat-sahabat yang lain pun mulai berkumpul di sekitar Nabi SAW. Nah, setelah berkumpulnya sahabat ini, pasukan kaum musyrikin pun, ya, melihat bahwasanya mereka perlu mengumpulkan pasukan mereka juga di titik ini. Akhirnya apa yang terjadi? Berlipat-lipat jumlah pasukan kaum musyrikin yang mengitari sahabat Rasulullah SAW. Karena sekali lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa membunuh Nabi SAW. Ya. Bagaimana kemudian pertempuran ini kembali terjadi? Pertempuran besar kembali terjadi. Kemudian siapa di antara sahabat-sahabat yang kini berada di sekitar Nabi SAW yang bisa bertahan? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mempelajari perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu memiliki peranan tersendiri untuk membentuk keistiqomahan dan meniupkan sehembus angin segar untuk keimanan kita yang mulai mengering dengan dosa-dosa kemaksiatan, syubhat, syahwat yang tersebar di tengah-tengah kita.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang cerita-cerita para nabi dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahum" tadi. Itulah orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka petunjuk. Dan ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabihudahum iqtadi." Maka ikutilah olehmu Muhammad petunjuk-petunjuk mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an untuk mengokohkan hati beliau bahwasanya perjuangan dakwah beliau dengan semua hambatan, dengan semua rintangannya itu bukan sesuatu yang baru. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qabli ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kalau engkau merasa didustai, ketahuilah bahwasanya rasul-rasulmu telah didustai. Rasul-rasul sebelummu telah didustakan juga. Padahal mereka telah datang membawa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Mereka datang membawa kitab-kitab. Mereka datang membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas, namun mereka tetap didustakan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma yusabbitu bihi fu'ad." Dan semua kisah-kisah para nabi dan para rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad agar mengokohkan hatimu. Dan ikhwan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika ada sosok yang kita boleh idolakan, maka tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan hal tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian pula para orang tua, kenalkanlah sosok sahabat kepada putra-putri kita. Jadikanlah mereka mengidolakan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Yang sangat miris dan sangat kita sayangkan di zaman kita ini, padahal kita adalah orang-orang Islam, kebanyakan kita salah meletakkan loyalitas kita, salah mengidolakan. Apalagi di musim-musim Piala Dunia seperti ini, akan banyak anak-anak dan pemuda kaum muslimin yang mungkin akan mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk diidolakan. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jika kita mencintai orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah, memusuhi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harapkan untuk kebaikan kita di hari akhirat kelak? Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan salah meletakkan kecintaan. Jangan salah mengidolakan. Allah Ta'ala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jika mereka adalah orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka, tidak ada kecintaan untuk orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa pemain bola itu sampai kita loyalitasnya seperti itu besarnya? Bukan bapak, bukan anak, bukan saudara, bukan kerabat. Mencintai mereka padahal mereka adalah ayah kita, namun mereka memerangi Allah dan Rasulnya saja nggak boleh. Maka ini diperhatikan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ingatkan pemuda-pemuda kita, ingatkan putra-putri kita, jangan mengidolakan orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka inginkan adalah kehancuran Islam dan kaum muslimin. Kita tidak sadar, namun ini salah satu cara mereka untuk menyerang kita. Ini salah satu cara mereka untuk menggoyahkan keyakinan dan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Maka berhati-hatilah, karena maka musuh-musuh kita itu nyata.
Jangan biarkan diri kita terjerat dan terjerumus. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita pun mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah menjaga kita dari kekufuran dan menjaga kita dari loyalitas kepada orang-orang yang memperjuangkan kekufuran. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.